Gempar di Asia Tenggara. Komentar pedas media Malaysia terhadap timnas Indonesia bikin publik meledak. Jakarta, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang badai kontroversi setelah sebuah media besar Malaysia melontarkan komentar pedas terhadap timnas Indonesia. Kritik tajam yang diunggah melalui kanal berita olahraga Malaysia itu dengan cepat memantik amarah para pendukung Garuda di tanah air. Unggahan tersebut viral dalam hitungan jam, memicu gelombang perdebatan besar di media sosial, dan bahkan menarik perhatian media luar negeri yang menyebut situasi ini sebagai badai diplomasi sepak bola di kawasan ASEAN. Komentar tersebut bermula dari hasil analisis pasca laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Dalam artikelnya, media Malaysia itu menyebut bahwa permainan Indonesia masih jauh dari level elit Asia dan menyindir strategi Patrick Kluivert yang dianggap lebih cocok untuk Liga Kampung. Frasa itulah yang kemudian memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Dalam waktu singkat, ribuan komentar dari netizen Indonesia membanjiri kolom komentar media tersebut, menuntut permintaan maaf terbuka dan menyebut kritik itu sebagai bentuk arogansi yang tidak berdasar. Gelombang protes digital itu tidak berhenti di media sosial saja. Banyak pengamat sepak bola tanah air yang ikut bersuara, menyebut bahwa komentar dari media Malaysia tersebut bukanlah analisis objektif, melainkan provokasi yang bisa memperkeruh hubungan antar negara di dunia sepak bola Asia Tenggara. Kritik boleh, tapi kalau sudah menjatuhkan dan menghina, itu tidak pantas, ujar analis sepak bola Indonesia, Rendra Harimurti, dalam tayangan di stasiun TV nasional. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia saat ini tengah dalam masa transisi dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan PSSI dan pelatih asing berpengalaman. Namun, yang membuat situasi semakin memanas adalah munculnya komentar lanjutan dari salah satu jurnalis senior Malaysia yang menegaskan bahwa tulisannya tidak perlu diminta maaf, karena ia menganggap kritik itu murni analisis profesional. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia terlalu sensitif terhadap kritik. Ucapannya itulah yang kemudian menyulut emosi fans Indonesia yang merasa bahwa Malaysia sengaja ingin merendahkan perjuangan Garuda di level internasional. Sontak, tagar Respect Indonesia dan Garuda tidak takut menjadi trending di X, Twitter, dan Instagram. Para supporter Indonesia dari berbagai daerah bersatu membela tim kebanggaan mereka. Banyak di antara mereka mengunggah video dukungan untuk pemain dan pelatih timnas Indonesia, disertai pesan-pesan penuh semangat agar skuad merah putih tidak terpengaruh oleh sindiran dari negara lain. Biarkan mereka bicara, yang penting Garuda terbang tinggi, tulis salah satu akun fanbase terbesar timnas di Instagram. Menariknya, di tengah panasnya situasi ini, muncul juga dukungan dari luar negeri. Beberapa media Vietnam, Thailand, dan bahkan Singapura menilai bahwa komentar media Malaysia itu terlalu berlebihan. Indonesia adalah tim paling progresif di Asia Tenggara saat ini. Mereka punya pemain naturalisasi kelas Eropa dan organisasi sepak bola yang mulai profesional, tulis The Straits Times Singapura dalam editorialnya. Media Vietnam Tan Nien bahkan menyebut Indonesia sebagai harapan baru ASEAN untuk menembus Piala Dunia 2026. Kritik terhadap Malaysia pun datang dari berbagai arah. Di forum sepak bola Asia Tenggara, ribuan pengguna membanjiri thread yang membahas hubungan panas Indonesia-Malaysia di dunia sepak bola. Sebagian besar menilai bahwa Malaysia justru sedang merasa terancam oleh kemajuan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia. Ketika Indonesia dulu tertinggal jauh, mereka tenang. Tapi sekarang ketika Indonesia sudah lebih kuat, mereka panik. Tulis salah satu komentar yang mendapat ribuan upvote. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi komentar provokatif dengan emosi, tetapi dengan prestasi di lapangan. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyukai kita, tapi kita bisa membuktikan bahwa Indonesia layak dihormati. Cara terbaik membungkam kritik adalah dengan menang, ujar Erick dengan nada tenang namun penuh wibawa. Ucapan itu langsung mendapat tepuk tangan dari awak media dan disambut positif oleh netizen Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan tanggapan yang elegan. Ia menyebut bahwa komentar seperti itu biasa dalam dunia sepak bola, namun yang paling penting adalah bagaimana tim bereaksi. Kami tidak akan terpengaruh. Tugas kami bukan membalas komentar, tapi menunjukkan kemampuan kami di lapangan. Saya percaya pada pemain saya, dan saya tahu mereka punya hati yang besar untuk bangsa ini, katanya dalam wawancara eksklusif bersama media nasional. Meski begitu, para pemain Indonesia tampak tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Beberapa di antara mereka secara halus mengungkapkan reaksi lewat media sosial. Kapten Asnawi Mangkualam, misalnya, menulis di akun X pribadinya, "Kami bekerja keras bukan untuk dihormati, tapi untuk mengharumkan nama Indonesia. Kami akan buktikan semuanya dengan hasil.
Unggahan itu langsung diserbu ribuan dukungan dari fans. Di tengah situasi yang semakin panas, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan mencoba meredam isu ini dengan menghubungi PSSI secara internal. Namun, kabar itu justru semakin memperkuat spekulasi bahwa hubungan kedua federasi sedang renggang. Beberapa pengamat bahkan menyebut ini sebagai titik terendah hubungan Indonesia-Malaysia di dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Kita sudah sering lihat tensi tinggi di lapangan, tapi kali ini yang terjadi di luar lapangan, dan itu jauh lebih berbahaya, ujar komentator senior asal Thailand, Anucha Prachum. Publik sepak bola Asia kini terus menyoroti perkembangan isu ini. Banyak yang menyebut bahwa perdebatan ini sebenarnya menggambarkan perubahan kekuatan sepak bola di kawasan ASEAN. Jika dulu Malaysia sering menjadi tim yang dianggap lebih stabil, kini posisi itu mulai diambil alih oleh Indonesia. Performa gemilang Garuda di berbagai turnamen internasional dan keberhasilan mendatangkan pemain keturunan Eropa berkualitas membuat banyak pihak memandang Indonesia sebagai kekuatan baru Asia Tenggara.